di rumah, balik lagi di acara kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di Bisik Bincang Asik. Oke, untuk teman-teman remaja Gerejas yang ada di rumah, kita hari ini sudah kedatangan tamu yang istimewa, yaitu teman-teman dari Duta Bahasa Kepulauan Bangka Belitung 2021. Halo kakak-kakak. Oke, terima kasih sudah datang nih ya di tempat podcast kita yang paling meriah ya. Paling asik sesuai dengan tema kita yaitu Bincang Asik. Nah, hari ini kita mengangkat tema tentang mengutamakan bahasa Indonesia ya. Di kehidupan sehari-hari ya, dan dalam hubungan bermasyarakat. Nah, sebelum kita mengulik perihal tersebut dengan teman-teman dari Duta Bahasa, tentunya kita mau kenalan dulu sama kakak-kakak yang ada di sini. Iya, lebih dekat lagi ya. Oke, Kak Siva boleh tanyain nih? Oke, saya mau menanyakan yang paling ganteng dulu nih Kak. Boleh dong perkenalkan diri Kak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aryo Dwi Pangga, biasanya dipanggil Aryo. Oke, Kak Aryo umurnya berapa Kak? Saya 19 tahun. 19 tahun, beda tipis. Beda ya. Oke. Kesibukannya apa sekarang, Aryo? Saya kuliah. Kuliahnya di mana? Sebutin dong. Kuliahnya di Universitas Negeri Yogyakarta, di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oh, sekarang kuliahnya online ya? Iya. Oh, makanya lagi ada di Bangka ya. Online. Oke, berarti udah pernah belum ke Jogja? Kalau belum sih. Belum pernah ke Jogja ya. Oh. Saya dari awal online. Dari awal online. Jadi awal kuliah sampai sekarang online. Oke, semoga cepatnya Amin. Corona ini sudah di bumi hanguskan ya. Amin. Dan bisa kuliah ke Jogja lagi ya. Ke Jogja nantinya, karena kan belum pernah pergi ya, jadi kata lagi nggak pakai itu ya. Oke, selanjutnya yang cantik nih ya, yang inner beauty-nya tuh memborbadir pokoknya ya. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Nadia Imelda Sari, bisa dipanggil Nadia, usia sekarang 23 tahun. Oke, halo Kak Nadia. Kesibukannya apa nih Kak? Sekarang mengajar guru di guru? Sekolah Menengah Pertama Negeri di Mentok Bangka Barat. Oh, Cikgu ternyata ya. Cikgu begitu. Berarti kita panggilnya Bu Guru Nadia. Ngomong-ngomong ngajar apa Bu di sana? Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Oke, kalau mau belajar bahasa Inggris ya, mau belajar nih anak-anak remaja supaya bahasa Inggrisnya lebih bagus, nggak asal-asalan nih. Boleh ya ke Ibu Nadia ya. Dan hubungi di bawah ini nomornya, bayarannya ke saya tentunya. Lengkap ya kita ya Kak. Ada Lengkap. bahasa Indonesia, ada bahasa Inggrisnya juga. Memang benar Duta Bahasa itu berarti nggak cuma Indonesia aja ya kalau ngomong-ngomong ya. Iya. Berarti perlu juga nggak sih kita belajar bahasa asing? Kalau menurut Nadia gimana? Perlu. Kan sesuai dengan Trigatra Bangun Bahasa, Apa gitu? Trigatra Bangun Bahasa itu berarti mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Jadi walaupun kita mengutamakan bahasa Indonesia dan melestarikan bahasa daerah, tapi tentu kita perlu untuk meningkatkan kompetisi diri dengan menguasai bahasa asing. Dan salah satunya adalah bahasa Inggris. Oke, bagus sekali. Berarti kita nggak hanya ngomong bahasa Indonesia saja, kita juga harus melestarikan. Sering juga ngomong bahasa daerah, kan Indonesia kan banyak ya daerahnya ya, dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Jadi ragam bahasanya itu daerahnya tuh banyak sekali ya tentunya. Nah, mau tanya nih, kan Aryo jurusannya bahasa Indonesia, Nadia bahasa Inggris ya. Tanya dulu ke Aryo, kenapa memilih jurusan bahasa Indonesia? Kalau untuk itu sebenarnya dari SMP, awal kelas 1 SMP itu udah tertarik ke bidang bahasa, terutama di bidang menulis. Maka dari itu akhirnya ya ningkatin diri buat fokusnya di sini. Saya bisanya di sini. Jadi langsung fokusin hingga sekarang, bahkan memilih kuliah untuk di jurusan bahasa Indonesia. Memang sudah minat dan juga bisa jadi bakat sih. Oke, jadi ketertarikannya sudah lama ya. Dari SMP suka menulis. Kira-kira kalau sampai sekarang udah banyak belum karya yang sudah dibuat Aryo? Kalau karya yang dibuat untuk sendiri itu udah banyak. Apa aja tuh? Saya nulis cerpen, puisi, pernah juga nulis novel, tapi untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri ya. Tentang romantika juga nggak itu? Semua genre sih. Semua genre ya. Sama tulisan-tulisan ilmiah seperti esai, artikel dan lain-lain itu saya juga nulis. Apakah yang karya-karya yang Aryo buat selama ini sudah menghasilkan suatu achievement atau penghargaan buat Aryo? Kalau untuk penghargaan, beberapa ada yang dari karya itu yang sudah mendapatkan juara, ada juga karya yang hanya saya simpan untuk pribadi dan tidak saya keluarkan kemana-mana. Jadi bisa dikatakan ada yang
berprestasi, karya-karya saya. Ada juga yang saya simpan untuk diri saya sendiri. Oke, kalau bisa di-share kali ya ke teman-temannya ya. Selagi Boleh, ceritanya boleh. bisa memberikan dampak positif ya nggak sih, Fa ya? Iya. Kenapa tidak kita bagikan? Siapa tahu kan jadi buku nantinya Amin. kan. Dan Jadi dibaca juga iya, ya oleh tentunya. masyarakat di Bangka Belitung. iya, berarti duta bahasa bukan hanya sekedar memegang jabatan saja, tapi mereka sudah punya pengalaman itu dari usia mereka. Kira-kira kalau SMP paling 13 tahunan gitu ya. Iya, 12-13. Sudah punya karya di usia semuda itu dan mendapatkan beberapa penghargaan tentunya. Nah, kalau mungkin Siva mau tanya buat Nadia nih sekalian sharing tuh kan. Nah, kalau kan Nadia kan sudah jadi guru nih, Iya. kenapa bisa tertarik lagi untuk ikut duta bahasa nih Kak? Ada apa? Tertarik ke duta bahasa sebenarnya kalau untuk ketertarikan ke duta bahasa itu sudah ada semenjak di universitas. Jadi waktu kuliah semester akhir 7-8 itu sudah memang tertarik untuk ke duta bahasa. Tapi karena kesibukan kuliah dan juga kuliahnya di Palembang, jadi ketika kegiatan ini diadakan di sini, Nadia masih di sana, masih di Palembang. Jadi masih ada perkuliahan, jadi tidak bisa ke sini. Nah, kebetulan setelah lulus sudah kembali ke sini dan pas ada pemilihan duta bahasa, jadi ikut. Wah ya, jadi kakak ini sudah mempersiapkan terlebih dahulu ya pas di Palembang sepertinya karena belum ada kesempatan untuk mengikutinya sekarang. Mungkin fokus pendidikan dulu Pendidikan waktu itu dulu. ya, betul. Nah, sama nih kayak Aryo kan jurusannya kalau ini kan bahasa Indonesia, Iya. ini bahasa Inggris. Kenapa Nadia mau masuk ke jurusan bahasa Inggris? Sebenarnya kemarin itu banyak sih kayak masalah orang-orang yang ketika mereka mau masuk kuliah mereka bingung mau masuk apa. Ya. Waktu SMA kita belum bisa tahu jati diri kita mau Ya, apa. ya, benar, Kita benar. kita masih bingung mau jurusan apa. Kita tuh maunya apa sih, jadi apa, besarnya gimana kan. Nah dulu itu nggak tahu mau jadi apa. Belum, masih kebingungan mau jadi apa ke depannya. Nah salah satu yang Nadia suka adalah bahasa Inggris waktu itu. Nadia suka bahasa Inggris tuh dari SD. Jadi dari SD itu bukan cuma bahasa Inggris sih, bahasa juga. Kalau Arya lebih tertarik sama menulis, kalau Nadia lebih ke bicara publik. Oh. Jadi dari SD itu seneng banget Kak, yang kayak Bicara ikut publik itu kita ngomong depan pidato, orang. Oh, kayak gitu ya. Oh. Pidato. Terus dari kecil tuh suka ikut lomba kayak meringkas, lomba membuat sinopsis, Oh, itu lomba. iya. Dan lomba jadi dai, itu lomba pertama yang Nadia ikuti Oh, waktu di dai. sekolah dasar. Kayak gini ya? Alhamdulillah. Iya, benar. Oh, ya. Itu dia benar. Dan itu yang membuat Nadia pertama kali jatuh cinta sama bahasa dan dunia-dunia yang berkaitan dengan bicara publik itu sejak Nadia ada di sekolah dasar dan juga cinta bahasa Inggris. Dan akhirnya ketika kebingungan mau kuliah apa, memilih bahasa Inggris. Sebenarnya itu pilihan terakhir kemarin, pilihan ketiga. Pilihan pertama itu sastra Inggris, tapi dapatnya di pilihan ketiga bahasa Inggris. Bahasa Dan Inggris. ternyata jadi guru. Oh. Baru menyadari waktu semester berapa ternyata kalau kuliah pendidikan bahasa Inggris itu jadi guru. Emang Ujungnya jadi guru ya? fakultas yang memang dibuat untuk kita dipersiapkan jadi seorang Jadi guru. guru. Dan terlanjur nyemplung sih sebenarnya kemarin. Berarti hampir sama ya kisahnya sama Aryo. Berarti istilahnya tentang bahasa itu sudah disukai dari kecil. Bukan hanya bahasa, kalau saya bisa bilang sastra juga. Ya, menulis ya, menjadi bicara publik, suka ngomong di depan orang, pidato. Dai lagi, nah ngomong pas saat mau jadi dai itu nonton siapa nih di TV itu yang jadi contoh? Mama Dede mungkin ya? Nggak pernah. Nggak pernah? Pokoknya aku tuh diajarin sama guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia Nadia tuh adalah guru yang membuat Nadia mencintai bahasa. Waduh. Ya. Ibu siapa tuh? Namanya Ibu Mariana. Masih ada ya? Masih ada sama. Halo Ibu Sehat. Mariana. Masih Ini sehat, masih cantik. Ini murid ibu yang berprestasi ya, sekarang jadi duta bahasa. Kalau ibu nonton ini patut berbangga ya Bu, dan selalu mendoakan ya. Oke. Nah selanjutnya mungkin Syifa mau tanya. Nah, sekarang kan udah jadi winner duta bahasa Kepulauan Bangka Belitung nih. Dari awal kalian daftar sampai kalian tiba-tiba udah jadi winner. Perasaan kalian itu gimana sih? Boleh dari Aryo dulu? Kalau saya pribadi sampai sekarang bahkan masih nggak nyangka gitu bisa dapat pemenang gitu. Sedangkan kemarin ketemu teman-teman finalis itu luar biasa semua, backgroundnya ada yang ini, backgroundnya ada yang itu, bahkan bisa dikatakan saya merasa jauh tertinggal sama teman-teman yang lain. Ngomong yang daftar itu seberapa banyak kemarin? Kalau daftar itu dari awal yang berkas itu 200-an, lolos ke 160-an atau 170-an gitu, lolos ke 100 besar, lalu ke 10 besar. 10 besar Berarti itu persaingannya pasang. ketat banget ya. Ketat banget. Dan peminatnya juga banyak ya. Hmm. Kalau Kak Nadia, perasaannya gimana nih Kak? Jadi winner itu kemarin. Winner. Perasaan kalau menang pasti seneng ya. Tapi
Tapi Senang kan pasti. rasa senang itu dibarengi dengan juga beban dan tanggung jawab. Tanggung jawab kita banyak kan. Jadi seorang duta itu berarti kita jadi teladan, jadi Contoh. iya contoh untuk Halayak orang lain. publik. Jadi sekarang kita lebih untuk berbahasa, apalagi Nadia latar belakangnya adalah seorang guru bahasa Inggris yang kadang-kadang dulu sebelum jadi duta bahasa sering melakukan percampuran kata-kata antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan sekarang seminimal mungkin Nadia menghindari untuk mencampur kata-kata tersebut bahasa Inggris bahasa Indonesia. Nah kalau ngomong-ngomong mencampur, kalau kita lihat sekarang di status nih, baik di sosial media, Instagram, Facebook, caption orang bilang ya. Nah mereka sering menggabungkan misalnya bahasa Indonesia, terus ada kata bahasa Inggrisnya di situ. Ya menurut kalian itu sebaiknya yang harusnya dilakukan seperti apa? Misalnya mau status seperti itu, apa harus Indonesia aja atau Inggris ya Inggris saja, tidak usah dicampur-campur gitu. Menurut kan gimana? Nadia dia coba. Itu kalau di dunia bahasa namanya code mixing ya, percampuran kode seperti itu. Sebenarnya dia bukan tipe orang yang sangat ketat harus berbahasa Indonesia dengan baik dan dengan benar. Selagi mereka menggunakan itu untuk menulis status, sepertinya tidak ada masalah. Karena kita menggunakan bahasa Indonesia di tempat umum, untuk tujuan yang memang ketika kalian menginformasikan sesuatu didengar oleh orang banyak. Jadi itu lebih baik memang digunakan untuk bahasa Indonesia. Tapi selagi hanya untuk menulis status seperti di WhatsApp, Nadia rasa tidak ada masalah untuk mencampurnya. Tidak masalah, tapi balik lagi ya, bukan berarti kita cinta negara kita, tapi kita harus kaku seperti itu. Benar, tidak kaku. diharuskan ya, Benar. tapi lebih penting kepada informasi yang kita berikan. Benar. Lebih penting informasi yang kita berikan. Ya, berarti duta bahasa itu tidak harus kaku ya, harus pakai boso-boso terus ya. Aduh udah kalah tuh ya pramugari di pesawat kalau ngomong ya, biar supaya bagus. Intinya jadi duta bahasa atau pengguna bahasa Indonesia itu tahu tempatnya. Oh, di sini saya harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di sini saya harus menggunakan bahasa seperti ini nih untuk bersama teman-teman. Ada juga sosial media tadi. Sosial media sosial itu kan gunanya untuk menyebarkan informasi, dan saya pernah dengar bahwa important of communication is information. Jadi pentingnya komunikasi itu informasi. Jadi selama pesan yang disampaikan di media sosial itu sampai, ya menurut saya bisa dianggap boleh-boleh saja. Oke, balik lagi ya, kadang dunia nyata dan dunia media sosial sebenarnya tidak jauh berbeda. Ya, kalau kita pikirkan ya, karena apa yang kita utarakan ya balik lagi ke tujuan kita, ke informasi kita. Apapun bahasa yang kita gunakan. Contohnya ya, saya kan dulu kalau senang lihat bule-bule di TV ya, saya ngebayangin kalau saya ketemu bule itu saya nggak bisa ngomong bahasa Inggris, saya harus ngomong bahasa tubuh kali ya gitu ya. Misalnya kamu mau kemana? Saya tunjuk-tunjuk begini kali ya. Tapi balik lagi ke informasinya kan. Ya enggak, balik lagi ke informasinya ya. Meskipun bahasa apa yang kita gunakan selagi bisa dimengerti orang, ya jangan sulit-sulit kamu ngomong sama orang Indonesia kamu pakai bahasa Indonesia makin sulit gitu kan. Ya tapi yang sewajarnya ya gitu. Oke, paling kalau pesan Aryo tadi ya, apapun yang kalian gunakan bahasa sehari-hari, yang penting informasinya yang paling penting ya. Oke, mungkin Siva nih mau tanya lagi. Saya pengen tahu kemarin itu pengumuman grand final duta bahasa Pulau Bangka Belitung kapan ya Kak? Saya kurang tahu sih pasti, tapi 29 Maret. Maret ya, berarti sekarang udah Oktober ya. Cukup lama ya. Nah, project yang kalian sudah lakukan itu apa saja sih? Nadia dulu, Nadia. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita punya project itu namanya Krida, jadi program kebahasaan yang dilakukan semua ikatan duta bahasa yang ada di seluruh provinsi. Dan untuk tahun ini kami membuat sebuah program kerja yang kami sebut sebagai KELKA. Apa itu KELKA? KELKA itu apa? Jadi KELKA itu singkatan dari Kelompok Literasi Bangka Belitung Kreatif. KELKA, Kelompok Literasi Bangka Belitung Kreatif. Oh, berarti saya kan kita kan orang Bangka, taunya KELKA itu kan hutan kan, gitu kan. Nah, berarti lokasinya di hutan gitu. Bener tuh Kak, filosofi KELKA sendiri emang diambil kegiatannya dilaksanakan di tengah hutan gitu. Memang kegiatan literasi yang kami lakukan ini di tengah-tengah hutan, pedesaan dan hutan. Nah, tadi dibilang sama Nadia dari tanggal 29 Maret ya? Iya. Berarti kalian sudah memulai KELKA itu dari kapan nih? Atau baru-baru ini atau sudah lama?
Untuk persiapan 1 bulan, kurang lebih 1 bulan semenjak terpilih, kita udah mengisi. Jadi bukan cuma kami saja Kak, tapi semua angkatan kami dari Duta Bahasa Kepulauan Bangka Belitung 2021 kami membentuk kelompok ini. Jadi ini bukan cuma kerja 1-2 orang, tapi kerja seluruh angkatan. Kami membuat kelompok ini yang tadi kami sebut sebagai KELKA. Jadi KELKA itu bisa saya jelaskan ya Kak. Ya, boleh. Jadi kayak tadi yang udah disebutin kelompok literasi Bangka Belitung Kreatif. Jadi kelompok ini berfokus pada peningkatan literasi anak-anak yang ada di Bangka Belitung. Nah, salah satu program yang kami usung adalah pembangunan sarang buku. Sarang buku. Kenapa sih di KELKA gitu? Nah, KELKA itu kan kalau di bahasa kita ya, menurut salah satu budayawan bilang kalau KELKA itu adalah singkatan dari kelak ke ika, atau artinya kalau bahasa Indonesia nanti untuk kalian. Jadi itu semacam hutan, lahan yang ditanami dengan tanaman seperti cempedak, durian. Jadi bukan hutan sepenuhnya hutan belantara. Kebun. Ya, kebun bahasanya. ya. Tapi masih banyak hutan yang Itu kan itu satu kearifan lokal kita kan, KELKA gitu. enak dong sambil baca buku, ada durian gitu kan. Nggak bisa dong kayak gini ya. Ada nangka, tek gitu kan. Tinggal Iya, bisa langsung makan sambil baca buku. Seru juga ya. Nah, jadi kami membangun sarang buku. Sarang buku itu apa ya? Jadi sarang buku itu tempat bentuk heksagonal yang bentuk seperti sarang buku, sarang burung yang rumah kecil, dan di dalamnya itu buku bacaan anak-anak, buku bacaan gitu. Jadi sarang buku ini juga diletakkan di dekat pohon-pohon. Jadi persis seperti sarang burung yang ada di hutan, tapi ini nih isinya buku gitu, makanya sarang buku. Oh, jadi saya paham. Jadi di KELKA itu ya kayak hutan gini, tapi masih nggak hutan-hutan banget gitu ya. Itu Harus bayarnya. banget ya. Kita harus memilih yang memang KELKA-nya bukan di tengah-tengah, karena kan memang fokus kita untuk literasi anak-anak Kak. Jadi memang KELKA ini pilih itu yang aman untuk anak-anak seperti Terus itu. kalian letakin sarang buku di setiap Ya. pohon, kalian letakin buku. Oke. Tapi apakah lokasi tersebut sering dilewatin anak-anak di situ ya? Terus bagaimana cara kalian mensosialisasikannya kepada anak-anak yang di situ supaya sering ke situ deh? Gimana? Kalau untuk lokasi KELKA yang kami laksanakan pada bulan Juni lalu, itu bisa dikatakan strategis di desa itu. Soalnya berdekatan dengan pemandian umum tempat anak-anak biasanya mandi, dan jarak untuk dari pusat desa ke tempat KELKA-nya juga dekat, bahkan jalan kaki bisa sampai gitu. Dan cara kami mengajak sosialisasi untuk ikut kegiatan itu atau berkunjung ke KELKA itu, kami mengajak kerjasama perangkat desa seperti kepala desanya, kepala sekolah. Kami mengajak bahwa Pak, nanti kami ada kegiatan loh di sini, jadi mohon dikondisikan anak-anak untuk ikut kegiatan kami gitu. Terus pada saat mungkin bisa bilang ya peresmian atau apa, mungkin ada ya? Ada peluncurannya. Itu apa yang kegiatan kalian lakukan supaya bisa menarik anak itu datang ke situ lagi? Ya, ketika kami membangun sarang buku pasti perlu ada sosialisasi agar anak-anak di desa tersebut mengetahui bahwa ada sarang buku di daerah tersebut. Jadi kami membuka semacam festival mini peluncuran untuk sarang buku 5 sarang buku tersebut yang kami isi dengan kegiatan literasi seperti mendongeng, lalu ada aktivitas permainan-permainan, mengajak anak untuk membaca nyaring. Jadi kami adakan di bulan Juni tanggal 26 Juni. Oke, seru sekali ya. Jadi konsep ya Kak. Jadi terkonsep banget sebelum ya. anak-anak mandi atau setelah mandi Atau ya. setelah mandi. Itu yang kami tekankan. Jadi misalkan sebelum mau berangkat mandi atau setelah mau mandi bisa ke KELKA dulu baca buku gitu. Apalagi lokasinya dekat juga dengan pemukiman ya. Jadi tempat lokasi pemukiman, tempat anak sering-sering bermandi-mandi gitu kan. Kalau misalnya capek mandi, mau baca buku tinggal datang aja ke situ. Oh, seru sekali ya. Jadi tidak harus membaca itu untuk belajar atau berliterasi itu di tempat di rumah saja gitu kan, tapi di hutan, di tempat kita sering bermain waktu kecil ya, zaman saya ya, tapi kurang tahu lah ya untuk anak zaman sekarang. Tapi itu bisa untuk mereka bukan saja belajar tapi merefreshing diri mereka, melihat alam gitu kan. Seru banget. Temanya mungkin bisa dikatakan perpustakaan beratap langit berlantai tanah. Gitu. Keren banget ya, perpustakaan beratap langit berlantai tanah. Oke, rumah saya itu ya. Oke. Oh enggak ya, rumah saya pakai atap ya. Masih pakai atap rumbia kayaknya. Coy gitu kan. Oke. Ternyata program mereka sudah dari jauh, berarti bulan Juni. Oh, cepet ya dari kalian dilantik ya. Terus kalian Bikin program tersebut, karena program juga butuh waktu kali ya, karena kan program besar kita mengundang perangkat ya. Terus setelah program ini jadi, apakah ada program lanjutan yang kalian lakukan? Karena kan nggak mungkin sampai sini aja kan? Apakah ada itu? Kalau kelanjutan sih ada, pasti ini kan
dikatakannya juga jilid 1, iya. kelekak jilid 1. Jadi ada kelekak jilid 2, jilid 3 atau jilid-jilid lainnya. Nah, untuk keberlanjutan yang selanjutnya ini ada open recruitment relawan kelekak. Relawan kelekak. Panitia yang awalnya hanya angkatan 2021 dan Ikadubas, kami juga mengajak masyarakat luar yang ingin tergabung menjadi kepanitiaan kelekak dan kami menyebutnya relawan kelekak. Dan bisa dari semua kalangan sih, seperti ada yang dosen, ada yang mahasiswa, ada dosen juga. Ada yang mahasiswa dan ada juga masyarakat yang ikut serta dalam kepanitiaan kelekak ini. Dan keberlanjutan lainnya ya diadakan pelatihan puisi bagi anak-anak binaan relawan kelekak gitu. Jadi anak-anak binaan di jilid 1 kemarin yang ikut kegiatan festival, kami ajak lagi di jilid 2 dengan tema menulis puisi. Mendapat pelatihan menulis puisi dan mereka menulis puisi. Setelah puisi itu ditulis, diterbitkan menjadi satu buku gitu. Seru ya, berarti nggak cukup hanya di situ. Mungkin saya paham. Jadi pas dasar pertama itu peresmian itu kan menjelaskan kegiatan. Di jilid kedua nanti ada misalnya mau ngajarin tentang buat puisi. Mungkin jilid 3-nya mau ajarin bikin cerpen barangkali ya, mungkin ya. Seperti itu ya. Untuk jilid-jilid lainnya juga tidak menutup kemungkinan kami bangun sarang buku di daerah Ada lain. rencana? Kalau rencana ada. Berarti nggak cuma di situ ya, di lokasi yang pernah dibuat, bakalan di lokasi-lokasi lain kan? Kalau jilid 1 ini kan kalau teman-teman tahu itu di desa Jada Bahrin untuk jilid 1. Nah, mungkin jilid lainnya itu bisa di desa-desa yang lainnya gitu. Tapi sudah ada planning untuk sudah ada. Oke, berarti memang program mereka bukan ece-ece ya kita bilang ya, karena mereka bukan cuma buat ditinggalkan ya seperti kebanyakan ya. Kalau saya lihat anak-anak kuliahan itu ya, ya saya hafal itu ya. Kalau saya lihat baru-baru anak KKN itu, wah jalannya bagus ya, cacatnya bersih, kayaknya rapi banget, wah tamannya bagus. 1 tahun kemudian rumput lalangnya kok tebal gitu ya. Tapi mungkin ini bagus juga untuk jadi contoh bagi remaja-remaja kalau mereka membuat satu kreasi inovasi baru ya harus terus dilanjutkan ya. Contohnya dari Duta Bahasa, mereka punya program kerja bikin kelekak, nggak cuma sekali ya, dikasih pembinaan lagi, bikin lagi di tempat lain ya. Betul, berarti terus berkembang ya Kak. Ya tetap nggak ece-ece ya, ternyata cocok lah nih jadi Duta Bahasa Nasional. Awak pun suka lah kalau kayak gini ya, kita doakan ya. Oke, ngomong-ngomong Duta Bahasa Nasional, mungkin si Pada mau tanyakan? Nah, terkait persiapan untuk menuju nasional, apa saja sih yang kalian sudah persiapkan? Yang pertama mental ya Kak. Pasti Bener, ya. mental. Untuk lebih percaya diri. Terus tadi Krida, program bahasa, karena kan program tersebut harus kita presentasikan di nasional, karena orang sana ingin tahu apakah program itu benar-benar kami lanjutkan dan kami jalankan, apakah ada hasilnya, dampaknya. Tadi seperti yang Kak Darus bilang kan, apa cuma sekali dan tidak ada keberlanjutan. Nah itu kami perlu persiapkan untuk mempresentasikan di nasional. Terus nanti ada unjuk bakat juga, jadi kami persiapkan untuk unjuk bakat. Jebakannya apa itu? Menari Kak. Menari, waduh. Membawa budaya menari ya. Membawa budaya Bangka Belitung ke nasional. Bakatnya menari. Kasih sedikit gambaran nih di sana menarinya membawa unsur budaya apa kira-kira? Kalau dari Bangka Belitung. Yang nggak jauh-jauh ya, di Bangka Belitung itu terkenal sama kehidupan antar umat beragama Islam dan Konghucu ya kalau nggak salah, yang Tionghoa, Chinese Melayu ya kita nyebut ya. Chinese Melayu itu Fangin Tongin. Fangin Tongin ya. Kemungkinan budaya yang akan kami bawakan di nasional nanti itu Tongin Fangin. Kehidupan toleransi antara masyarakat Melayu dan Chinese. Tionghoa. Jadi membawa unsur budaya Cina dan budaya Melayu dari Bangka Belitung intinya ya. Itu sudah pasti teman-teman pada nggak sabar nih ya. Nanti saya mau nonton deh kalau ada nggak siaran langsungnya nih kira-kira. Ini di mana? Di Jakarta ya? Atau di mana? Di Instagram. Ada ya? Itu nanti ada tampil. Ada. Biasanya. Oke, kira-kira tanggal berapa itu kalau ada gambaran? Hari kedua ya. Hari kedua itu kita mulai 14, berarti tanggal 15. Oke, nantikan penampilan mereka di Unjuk Bakat Duta Bahasa Nasional 2021 di tanggal 15 Oktober ya. Saksikan di live Instagram Duta Bahasa Nasional. Kita dukung, kita ramaikan tentunya ya. Oke, supaya Duta Bahasa Bangka Belitung bisa menyabet juara 1. Amin. Oke. Nah, selain Krida dan unjuk bakat, apa saja sih Kak yang sudah kalian persiapkan untuk menuju nasional? Persiapannya
persiapan tadi yaitu Krida serta unjuk bakar, apa saja sih yang kalian persiapkan? Tentunya menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kebahasaan dan kesastraan. Karena kan kita datang di sana berarti kita sebagai representasi ya, representasi Trigatara Bangun Bahasa, tentunya kita harus punya pengetahuan yang memadai mengenai bahasa itu sendiri. Oke, berarti memang di pundak kalian tuh bukan kalian membawa diri kalian sendiri, tapi mempresentasikan seluruh warga Bangka Belitung tentunya yang telah mempercayakan kalian untuk menjadi duta bahasa dan perwakilan di nasional tentunya ya. Oke, kalau menurut Ayo, apa lagi nih? Ya harus benar sih, ngisi otak otak dengan nutrisi ilmu gitu. Jadi benar-benar harus tahu isu-isu kebahasaan, harus tahu apa sih masalah bahasa yang dihadapi sekarang, terutama misalkan di bagian sastranya, apa sih masalahnya, penggunaan bahasa yang baik dan benar itu bagaimana gitu. Selain itu ya karena Trigatara Bangun Bahasa itu ada menguasai bahasa asing, jadi salah satunya mempersiapkan penilaian kemampuan berbahasa asing. Bahasa asingnya tuh bahasa Inggris aja atau boleh nih kalau bahasa Mandarin? Boleh bahasa yang lain, tapi ya umumnya biasanya bahasa Inggris. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada yang mungkin bisa bahasa Arab, bahasa Jerman atau bahasa asing lain. Kalau Arya bisa menguasai bahasa asing apa kira-kira? Saya sepertinya hanya Inggris deh. Inggris. Kalau ada dia? Sama Inggris. Inggris ya. Kalau sih Saya Inggris juga nih kak. Insya Allah walaupun agak abal-abal. nggak apa-apa, yang penting setidaknya kita ada kemauan untuk belajar ya. Benar. Sedikit banyaknya. Yang penting kalau ditanya orang, how are you? Bisa jawab, iya I'm fine. Padahal sudah lule ya, itu lama banget ya. Tapi setidaknya kita bisa jawab ya. Asal sebut aja pasti sudah betul ya. Kalau kosakata juga ya. Iya. Terus, nah menurut kalian nih, bagian yang proses selama ini kalian dari awal dari duta bahasa hingga ke mau berangkat nih ke nasional, menurut kalian proses panjang ini apa yang menurut kalian banyak sekali kalian mengalami perubahan di bagian mananya? Kalau saya pribadi sih karena bertemu dengan pelatih-pelatih, teman-teman yang melatih untuk keberangkatan nasional, itu tentunya dapat ilmu baru, pengetahuan baru yang sebelumnya nggak tahu bisa tahu. Terus tahu untuk berbicara lebih baik, menggunakan bahasa lebih baik, dan tentunya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Oke, kalau Nadia sendiri? Sama yang berubah, makin banyak kenal orang ya, makin banyak kenal orang, ketemu orang, dan kalau makin banyak ketemu berarti makin banyak juga belajar dari orang tersebut. Tentunya. Oke, berarti selama perjalanan kalian menjadi duta bahasa, hal yang paling menurut kalian itu berharga saat ini adalah banyak bertemu orang-orang baru dan tentunya menambah wawasan kalian ya. Oke, wah seru sekali ya pembahasan kita dengan duta bahasa Kepulauan Bangka Belitung 2021. Dan sayangnya kita sudah sampai di penghujung acara kita nih Siva. Iya sayang sekali. Dan kali padahal kita banyak mau berbincang-bincang asyik nih ya dengan teman-teman dari duta bahasa. Dan terima kasih untuk Nadia sama Arjo sudah mau mampir ini ya. Terima kasih sudah mau mampir di bukan red ini ya namanya, orange carpet ya, flower carpet ya. Kalau saya nggak salah ngomongnya ya, maaf ya Bu ya. Oke, terima kasih untuk kedatangan kalian hari ini. Semoga yang kita bicarakan hari ini, yang kita bincangkan hari ini bisa sangat bermanfaat untuk teman-teman remaja gender yang ada di rumah. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, harapan kita nih ya, semoga teman-teman dari Duta Bahasa Kepulauan Bangka Belitung 2021 bisa memberikan yang terbaik nanti di nasional tentunya, dan kalau bisa membawa juara 1 ya. Oke, udah. Mungkin sekian untuk pertemuan hari ini dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap di Bisik Bincang Asik.